Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini Ibu akan membahas tentang anggota-anggota dari golongan yang ada di dalam tabel sistem periodik dan nama golongan. Ini adalah cara kita mengingat anggota dari masing-masing golongan yang ada di dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik. Kita buat menjadi kalimat yang aneh atau kalimat yang unik ya. Misalkan golongan 1A yaitu terdiri dari H. Ini Ibu membuat kalimat H lihat nasi kuning rebus chaos fried chicken. Ini golongan 1A. Karena kalau golongan 1A nanti dia memiliki elektron valensi sama dengan 1. Sehingga struktur Lewis atau dot elektron nanti kita gambarkan dengan tanda, misalkan ini lambang unsurnya X gitu, dikasih tanda 1. Yang menunjukkan bahwa ada 1 elektron valensi. Alkali tanah yaitu terdiri dari beli, mangga, campur, sirup, bau, rambutan. Golongan 2A berarti elektron valensinya 2. Sehingga dalam struktur Lewis kita gambarkan ada 2 elektron valensi. Sekarang ke golongan 3 boron aluminium yaitu bang, ali, gagal, injak, telur. Gagal, injak, telur. Ini TL ya, bukan TI, TL, huruf L kecil. Ibu buat begini aja ya, biar untuk membedakan. Huruf L kecil, TL. Kalau yang ini indium. Sekarang ke golongan 4A yaitu golongan karbon. Terdiri dari cerita, singkat, gegerkan, sang, prabu. Golongan 3A berarti mempunyai elektron valensi 3. Golongan 4A memiliki elektron valensi 4. Sehingga kita gambarkan untuk dot elektronnya yaitu 1, 2, 3. Untuk yang elektron valensi 4 boleh 1, 2, 3, 4. Pokoknya kita gambarkan mengelilingi lambang unsur yang kita inginkan. Golongan nitrogen terdiri dari yaitu naik, pesawat, assalamualaikum, subhanallah, bismillah. Elektron valensi sama dengan 5. Sehingga kita gambarkan dot elektronnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terserah anak-anak gambarkannya. Kemudian golongan kalkogen atau golongan oksigen yaitu osetepo. Ada elektron valensi sebanyak 6. Elektron valensi 6. Sehingga kita gambarkan dot elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terserah anak-anak cara menggambarkannya. Ya. Kemudian golongan
halogen, yaitu golongan 7A. Festival, celana, ini huruf L kecil. Baru, itu, antik. Memiliki elektron valensi 7. Sehingga kita gambarkan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian gas mulia yaitu heboh, negara, Arab, karena, serangan, ranjau. Elektron valensinya 8, sehingga kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk simbolnya ini boleh lingkaran atau titik semacam ini, boleh juga silang, terserah kalian ya. Nah, nanti pengetahuan ini akan kita gunakan untuk bab selanjutnya, yaitu bab ikatan kimia. Sambil kita lihat anak-anak, inilah tabel sistem periodik unsur yang terdiri dari anggota-anggota yang tadi sudah kita buat dengan menggunakan kalimat yang unik. Tetapi nanti ketika kalian menyebutkan, misalkan ini B boron, Al aluminium, gallium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, dan seterusnya ya. Jadi tadi kalimat yang kita gunakan, yang kita buat unik tadi adalah cara mempermudah untuk kita menghafal masing-masing anggota ini. Nah, kemudian untuk H, perhatikan di sini adalah ada unsur H, hidrogen. Dia adalah unsur non-logam. Demikian juga area yang ruas kanan, yang area yang kanan ini juga non-logam. Yang ini adalah logam, ya. Golongan 1A, 2A. Golongan 1A ini kecuali H, ini adalah logam. Ini logam semua. Logam semua, kemudian ini non-logam. Perhatikan, masih ingat ini kanan kiri, ini adalah wilayah peralihan yang kita sebut dengan metaloida. Sehingga nanti mempengaruhi pada pembentukan ikatan kimia antar atom. Nah, ini Ibu membahas sedikit bahwa unsur-unsur yang ada di alam, nanti akan cenderung membentuk kestabilan seperti gas mulia. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil, sehingga semua atom yang selain gas mulia pengen juga memiliki konfigurasi yang stabil seperti gas mulia. Ya. Ada beberapa cara nanti yang akan kita pelajari di bab ikatan kimia. Ini Ibu menyuplek dikit aja, yaitu untuk H non-logam tadi. Kalau Li, mulai Li ke bawah, ini adalah logam. Logam dengan elektron valensi 1, nanti dia akan cenderung melepas 1 elektron. Kalau melepas 1 elektron, dia akan membentuk ion, jadi ion X plus, bermuatan 1 plus. Kemudian golongan alkali tanah, yaitu elektron valensi 2, dia nanti akan cenderung melepas 2 elektron valensinya, sehingga membentuk ion X2 plus.
Sedangkan golongan boron aluminium, yaitu elektron valensi 3, nanti sudah mulai ada beberapa penyimpangan, yaitu terutama pada boron ini. Ya, sekarang kita membahasnya yang aluminium saja. Aluminium itu adalah logam, nanti dia cenderung melepas berapa? 3 elektron. Kalau melepas 3 elektron, maka dia akan membentuk ion X3+. Begitu anak-anak ya. Nah, kemudian kalau golongan karbon atau 4A, dia elektron valensinya 4, nanti dia sudah masuk ke golongan non-logam, cenderung menerima 4 elektron. Menerima 4 elektron maka akan membentuk ion ini Y4-, begitu ya. Atau sebaiknya Ibu tulis di atas saja, ion Y4-, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia sebanyak 4 elektron. Kemudian yang golongan 5A atau golongan nitrogen, elektron valensi 5, dia juga ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia dengan cara menerima di sini terima berapa? 3 elektron, sehingga dia akan cenderung membentuk ion Y3-. Golongan kalkogen yaitu oksigen, elektron valensi 6, dia akan cenderung menerima 2 elektron, akan membentuk ion Y2-. Kemudian halogen, elektron valensi 7, dia akan cenderung menerima 1 elektron. Ya, menerima 1 elektron. Sehingga dia cenderung membentuk ion Y-. Nah, sedangkan untuk golongan gas mulia dia sudah stabil. Nah, kaidah kestabilan yang digunakan nanti ada kaidah duplet, dan oktet yang akan kita bahas di bab ikatan kimia. Nah, ini tadi adalah cara kita mengingat anggota-anggota dari golongan sambil kita hubungkan untuk membahas tentang kaidah kestabilan pada masing-masing atom dalam pembentukan ikatan kimia. Bagaimana anak-anak? Bisa. Alhamdulillah.